Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin, pada kesempatan sore hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka kajian Rabu Wage Jamaah Haji Purbayan. Pertemuan yang lalu saya sedang membahas satu kitab yang berjudul Tibbul Qulub. Tibbul Qulub, obat hati, karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim pada pertemuan sebelumnya, saya ulas sedikit, beliau membagi hati menjadi tiga. Pertama, qalbun sahih, hati yang bersih. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Dan yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Nah, kita perlu memahami seperti apa ciri-ciri hati yang sakit. Itu sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Dan seperti apa ciri-ciri hati yang sehat. Nah, kita akan masuk kepada bagian alamatus sihah. Jadi alamat atau tanda-tanda hati yang sehat. Ada beberapa tanda-tanda hati yang sehat. Sebelum masuk pada hati yang sehat, di bagian akhir Ibnu Qayyim mengatakan supaya hati ini tidak sakit atau tetap sehat, itu ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, al-'adiyatu ghada al-iman. Kita harus sarapan. Sarapannya adalah iman. Jadi kita harus selalu sarapan tiap hari, tidak boleh tidak sarapan, dan sarapannya adalah iman. Itu insya Allah kalau kita sering sarapan iman, maka hati kita akan sehat, tidak akan sakit. Sebagaimana kita pun kalau ada asupan makanan istilah sarapan, insya Allah kita akan sehat. Lalu yang kedua, wa anfa'ul adwiya dawa al-Quran, dan hendaklah berobat. Jika betul-betul kita sudah terkena sakit, ya harus berobat. Dan obatnya hati itu adalah Al-Quran. Jadi kalau seorang sakit, kan ada orang itu yang sakit tidak mau minum obat. Nanti saja pakai imunnya sendiri, imunitas di tubuhnya, tidak mau pakai obat-obat kimia. Tapi dalam kondisi tertentu medis, dokter menyarankan harus minum obat. Jika dengan sebab proses minum obat itu menjadi sembuh, maka Bapak Ibu yang tidak suka obat pun ya harus minum obat. Tujuannya supaya kalau sudah sakit, sakitnya jangan sampai ambruk. Nah, demikian pula kalau seseorang sudah paham hatinya sedang dalam kondisi sakit dan paham sakit, ya segera diobati. Maka obatnya adalah Al-Quran. Jadi sarapannya sarapan iman dan obatnya adalah Al-Quran. Baik, apa saja tanda-tanda atau kita ingin mencermati hati yang sehat menurut Ibnu Qayyim ini seperti apa? Wa min alamati sihatil qalbi. Nah, yang pertama nanti ada sekitar 5 atau 6 tanda. Wa min alamati sihatil qalbi,
dan di antara tanda sehatnya hati, kalau hati kita ini sehat, tandanya adalah annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yanibu ila Allah ta'ala wa yata'allaqu bihi ta'alluqal mahbub ila mahbubihi wala falaha wala na'ima wala surura illa biridaihi wa ilaihi yaskunu wa alaihi yatawakkalu wa iyyahu yarju wa lahu yakhafu. Jadi ciri hati yang sehat itu adalah hati yang selalu tumbuh dengan cinta kepada Allah. Jadi kalau di dalam hati itu penuh cinta kepada Allah, berarti hati kita ini sehat. Karena memang kita tidak boleh menghilangkan sedikit pun ya, rasa cinta kepada Allah, tidak boleh hilang. Jadi harus ada. Ya minimal indikator cinta kepada Allah itu ya kita cinta dengan sholat. Dan dengan sholat kan kita berjumpa dengan Allah. Kita senang cinta dengan membaca Quran. Membaca Quran itu bagian dari kita berkomunikasi. Kita berinteraksi dengan Allah. Itu termasuk bagian ya indikator mungkin seseorang disebut cinta adalah selalu ya dekat dengan Allah. Wala falaha wala naima wala surura illa biridha. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan kecuali dengan ridhonya Allah. Ini masih dalam poin pertama, orang yang hatinya sehat itu kebahagiaan apapun tidaklah menjadi bahagia kecuali dengan ridhonya. Ibu, bapak sudah lama tak berjumpa dengan anaknya. Lalu ketika berjumpa kan bahagia. Tapi sungguh pun bahagia, sesungguhnya hati terdalamnya ya ada sedikit kedongkolan. Berarti kan ada sesuatu yang tidak ridho. Ada yang tidak ridho dan ada yang tidak diridhoi. Walaupun nampak bahagia ketemu dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun, tapi kedatangannya tidak penuh dengan keridhaan. Berarti kalau hati kita tidak ada keridhaan, itu mohon maaf, hati kita belum sehat. Jadi orang yang sehat hatinya akan selalu ridho. Kebahagiaannya itu dengan dilandasi dengan ridhonya Allah. Atau sebaliknya, orang bergembira tapi bergembiranya dengan minum-minum keras, pesta miras. Kan berbahagia mungkin ya. Jadi sebagian orang menikmati kebahagiaan itu, tapi caranya dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kebahagiaan itu harus dipadu dengan ridho Allah, biridhoihi, dengan ridhonya. Wa ilaihi yaskunu. Ciri hati yang sehat itu wa ilaihi yaskunu, kepadanya dia tenang. Jadi ada rasa tenang. Jadi orang yang selalu gundah gulana, gelisah, itu berarti hatinya sedang sakit. Karena hati yang sehat itu yaitu tidak pernah ada rasa gundah, tapi yaskunu, memiliki ketenangan. Sehingga kalau dalam doanya orang menikah selalu mengatakan mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Itu sakinah. Ya sakinah itu yaskunu. Jadi mudah-mudahan rumah tangganya yaskunu, sakinah, tenang. Kemudian masih dalam tanda yang pertama, hati yang sehat itu adalah wa alaihi yatawakkalu, kepadanya bertawakal. Tawakal ini konsepnya adalah bukan langsung ujug-ujug menyerahkan seluruhnya kepada Allah, tapi tawakal itu adalah ba'dal ikhtiar, setelah adanya proses ikhtiar. Seorang anak yang sedang menghadapi ujian itu tidak bisa mengatakan, ya saya serahkan seluruhnya kepada Allah, terserah nilainya berapa, terserah lulus atau tidak, saya serahkan semuanya pada Allah. Tapi dia tidak mau belajar dengan maksimal, maka itu bukan disebut tawakal. Jadi tawakal itulah ba'da ikhtiar, setelah adanya ikhtiar. Ya. Jadi setelah ikhtiar dengan sungguh-sungguh mengupayakan
Kalau kemudian hasilnya tidak sesuai, itulah namanya tawakal. Jadi mau nyapres, nyaguk, nyalek, dan seterusnya, itu semuanya hanya proses ikhtiar saja, mengikhtiarkan untuk supaya terpilih atau supaya menang. Adapun nanti hasilnya menang ataukah tidak, itulah kita serahkan pada Allah, itu namanya bertawakal. Ibu, bapak-bapak yang bawa motor parkir di luar, motornya sudah dikunci belum? Nah, contoh, kalau bapak ibu, mohon maaf ini contoh saja, jangan terjadi. Pergi ke satu tempat, motornya diparkir, kemudian nggak dikunci, lalu kemudian bilang, ya terserah Allah, saya tawakal pada Allah. Lalu mohon maaf jika kasus kemudian hilang motornya, lalu bilang, ya saya kan sudah tawakal, maka itu salah. Di konsepnya bukan tawakal. Karena seperti dalam hadis Nabi, seorang sahabat datang ke masjid bawa onta. Kalau dulu kan pakai onta kendaraannya. Lalu setelah itu ontanya dibiarkan saja. Lalu masuklah ke masjid. Kata Nabi, kenapa ontamu dibiarkan gak diikat? Kata dia, saya sudah serahkan seluruhnya kepada Allah. Kalau mau hilang ataupun tidak itu sudah terserah Allah. Saya serahkan seluruhnya kepada Allah. Lalu Nabi menegur, bukan begitu konsep tawakal itu, tapi iqilha tsumma tawakkal, fatawakkal 'ala Allah. Iqilha itu artinya ikat dulu. Setelah ikat baru kemudian fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Saya yakin bapak-bapak kalau suatu tempat yang mungkin kita belum paham ya, kalau kondisi sini kan udah paham. Parkir motor belum dikunci, terus sholatnya nggak tenang, sholatnya nggak khusyuk. Tetapi kalau dikunci dulu itu motor, kita sudah ikhtiar dulu, lalu kita sholat dengan khusyuk, kemudian terjadi takdir, ternyata motor kita hilang, nah itu yang disebut dengan tawakal. Tapi kalau belum berusaha, maka dalam konsep tawakal tidak ada disebut tawakal, karena kata Nabi iqilha, kemudian fatawakkal 'ala Allah, ikatlah dulu untamu barulah kamu bertawakal. Pintu ya rumah ya kunci dulu, walaupun aman-aman saja di sini nggak dikunci. Jadi kalau mau istirahat, mau tidur, mau pergi ya kunci dulu, itu namanya bertawakal. Jadi ada proses yang diikhtiarkan. Kemudian ciri hati yang satu itu wa iyyahu yarju wa lahu yakhafu. Di dalam hatinya muncul sifat roja dan khauf. Selalu muncul harapan dan juga ada khauf, rasa takut. Jadi seimbang ya. Jadi roja dan khauf itu harus seimbang konsepnya. Tidak boleh rojanya terlalu tinggi, berharap yang kemudian tadi istilah dalam takdir itu tipe yang qadariyah. Qadariyah itu disandarkan kepada ikhtiarnya yang sangat tinggi. Hitung-hitungan, kalau begini pasti begini. Kalau usaha pasti berhasil, kalau kerja ya pasti ya dapat uang. Padahal ada kalanya dia sudah bekerja tapi tetap gagal. Ada kalanya dia sudah usaha tapi usahanya itu tidak menghasilkan. Itu ada kalanya terjadi begitu. Maka disitulah konsep tawakalnya. Jadi jangan roja berlebihan, hitungan kalkulasi harusnya untung. Tapi kok kenapa tidak untung? Itu rojanya berlebihan. Jadi roja harus ada, harap kita ingin dapat pahala, berharap kita ingin dapat surga, itu harus ada. Kemudian wanahu yakhafu, dan kita juga harus memiliki rasa takut. Kita harus takut kepada siksa, dan kita pun harus takut dari neraka, itu harus ada. Sehingga kalimat yang sering diulang-ulang, mungkin kita sering mendengar bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah suka mengatakan begini, kalimat yang populer, saking yang dicari adalah ridhonya Allah, untuk apa masuk surga?
kalau Allah tidak ridho. Tidak mengapa aku masuk neraka asalkan engkau ridho. Jadi kalimatnya bagus. Jadi masuk neraka bagi saya tidak ada persoalan. Yang penting engkau ridho ya Allah, walaupun aku masuk neraka. Daripada masuk surga tapi engkau tidak ridho. Karena yang kucari adalah ridhomu ya Allah. Kalimat ini nampak benar tapi sesungguhnya salah konsepnya. Memang betul tadi, di antara cinta pada Allah harus seluruhnya dilandaskan kepada ridho Allah. Tapi kalau konsepnya dia tidak takut dengan siksa, dia tidak takut dengan neraka, maka itu salah konsepnya. Karena ajaran mengajarkan untuk takut kepada siksa. Lalu kemudian kalau ia mengatakan daripada masuk surga tapi engkau tidak ridho, percuma masuk surga kalau engkau tidak ridho. Itu juga kalimat yang tidak ada roja, tidak ada rasa harap. Kita harus berharap ingin masuk surga, berharap ingin memperoleh pahala. Jadi kehadiran Bapak Ibu di sini untuk ikut pengajian ada harap mendapatkan pahala dari Allah, tidak apa-apa. Ngaji kok kepengen pahala, ya tidak apa-apa, memang itu yang dicari. Sholat kok kepengen pahala, ya tidak apa-apa. Itu memang salah satu bagian, walaupun tentu sholatnya dengan ridhonya Allah. Nah, jadi tetap konsep roja dan khauf itu harus ada. Karena kalau dalam hati seseorang hanya ada roja tidak ada khauf, itu juga termasuk bukan hati yang bersih. Atau sebaliknya, ada rasa khauf terus-menerus tapi tidak ada roja, itu pun bukan hati yang bersih. Jadi kedua-duanya harus ada. Banyak kisah ya para sahabat dan para ulama seperti sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau membaca Quran, beliau saking pahamnya bahasa, itu ketika membaca ayat-ayat tentang siksa, beliau muncul rasa takut yang dalam sehingga menangis. Jadi disebutkan Abu Bakar ini termasuk orang yang sering menangis kalau beliau membaca Quran. Sehingga suatu saat ketika Rasulullah SAW sakit, itu kan Rasulullah meminta Abu Bakar yang jadi imam. Lalu Aisyah enggak ngebolehin. Jangan bapak yang jadi imam. Karena Aisyah putranya Abu Bakar, jangan bapak. Karena bapak itu kalau jadi imam, itu beliau suka menangis. Jadi kalau membaca Quran, mohon maaf, bukan jadi imam. Jadi kalau bapak itu seringnya kalau membaca Quran suka menangis. Nah, saya kira tangisan ketika membaca Al-Quran tidak mungkin orang nangis saat membaca Quran, melainkan dia punya pemahaman yang dalam. Mungkin di situ muncul rasa khauf ketika membaca ayat-ayat tentang siksa, kan takut akhirnya sampai menangis. Dan ketika membaca ayat-ayat tentang surga, tentang kebahagiaan, tersenyum, bahagia, senang sekali. Sama juga seperti Utsman bin Affan. Nah, kalau Utsman itu beliau kalau lewat pekuburan itu suka menangis. Kalau Abu Bakar setiap baca Quran sering menangis. Kalau Utsman itu kalau lewat pekuburan itu sering menangis. Bahkan saking seringnya menangis itu kalau menangis itu sampai pingsan. Itu sahabat Utsman itu. Iya. Terus maput. Lalu kemudian beberapa orang sahabat tanya, kenapa engkau kalau lewat kuburan suka menangis dan sampai pingsan itu? Lalu kata Utsman, saya membayangkan, jadi takut sekali betapa beratnya siksa kubur itu begitu. Jadi itu sahabat. Jadi sahabat saja merasakan khauf, rasa takut, membayangkan betapa beratnya siksa kubur itu, betapa dahsyatnya siksa itu. Jadi membayangkan sebuah siksa yang sangat berat, beliau istilahnya penuh rasa takut, sehingga tidak sadar ya menangis, bahkan tadi sampai hingga pingsan. Itulah contoh para sahabat yang di dalamnya terdapat sifat roja dan khauf. Kemudian dalam kitab disebutkan fa inna fil qalbi faqah. Sesungguhnya di dalam hati itu faqah. Faqah itu terdapat kemiskinan, faqah, fakir. Jadi hati kita itu kan miskin, hati kita itu kosong. La yasudduha syai'un siwallahu abadan. Tidak ada yang dapat mengisi ke dalam hati yang kosong itu
kecuali Allah. Artinya selain Allah tidak ada yang bisa mengisi hati. Kalau begitu, hati yang selalu miskin, hati yang fakir, hati yang fakoh tadi, fakoh itu maknanya fakir, miskin atau kosong, maka diisinya adalah dengan Allah. Jadi menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita ini atau dalam hati jiwa. Wa qala ba'dul arifina, berkatalah sebagian arifin, orang-orang yang bijak. Beliau mengatakan masakinu ahli dunia, miskinlah penduduk dunia ini. Biasanya kita sedang menjadi penduduk dunia adalah orang-orang yang miskin di dunia ini. Kharaju minad dunya wa madaku atyabu ma fiha. Akan keluarlah manusia dari dunia ini. Kan nanti kalau keluar miskin kita, enggak bawa apa-apa. Kita yang ada di dunia punya kendaraan, motor, mobil, sesungguhnya masih miskin. Karena nanti kalau ketika kita keluar dari dunia ini, kharaju, keluar dari dunia kita enggak bawa apa-apa. Ibu yang punya tanah, punya rumah, punya harta apapun, itu di dunianya. Sesungguhnya kalau disadari, kata sebagian ulama-ulama al-arifin, ulama-ulama yang bijak mengatakan, sesungguhnya masakinu ahli dunia, penduduk dunia itu adalah miskin. Karena mereka nanti akan keluar minad dunia, kharaju minad dunia, mereka akan keluar dari dunia. Apa yang akan dibanggakan kalau sudah meninggal dunia? Mobil yang banyak, rumah yang banyak, bukan itu. Bahkan wa madaku, dan kelezatan dunianya itu akan ditinggalkan di dunia. Yang kalau dalam hadis, orang meninggal dunia itu nanti akan diikuti oleh hartanya, akan diikuti oleh keluarganya, dan akan diikuti oleh amal solehnya. Jadi 3 inilah yang akan ikut menghantarkan ke pekuburan. Tetapi setelah orang itu dikubur, yang 2 kembali ke dunia. Harta bendanya kembali. Mungkin tadi pakai mobil, mobilnya kembali lagi. Harta benda di dunianya mengantarkan sampai perbatasan itu, sampai kuburan. Setelah orang itu dikubur, itu kembali lagi. Nggak ikut. Kemudian keluarganya juga sama. Yang katanya itu istrinya yang paling dicintai, ternyata kalau istrinya meninggal dunia, bapak nggak mau ikut bareng. Atau ibu juga yang katanya siap sehidup semati, bapaknya suami meninggal lebih dulu, ya, istri nggak mau ikut dikubur bareng. Artinya keluarga pun akan meninggalkan kita. Jadi 3 hal yang akan mengiringi ke pekuburan, yang 2 kembali lagi ke dunia, yang 1 lah yang abadi, yang kekal, yang akan menemani itu amal solehnya. Jadi kita nanti di akhirat itu ya miskin, nggak ada apa-apa. Di dunia ini yaitu hartanya cuma titipan. Atyabu ma fiha. Ada sesuatu yang lebih baik atyab ketika berada di dunia. Qila, lalu ditanya, wa ma atyabu ma fiha, apakah yang paling baik di dunia itu? Qala, lalu dijawab, yang paling baik itu adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Di sini maknanya bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, bukan. Tapi seluruh dunia ini adalah orientasi akhirnya untuk akhirat. Jadi karena yang paling baik itu adalah bukan karena banyak hartanya, tapi karena mahabbatullahnya, cinta kepada Allahnya. Wasyauqu ila liqaihi, dan penuh rasa rindu untuk berjumpa dengannya. Nah, itulah orang yang cinta, orang yang bersih hatinya. Jadi cinta kepada Allah, kemudian wasyauq. Syauq itu rasa rindu ila liqaihi, untuk berjumpa dengannya Allah. Wa qala Abul Husain, berkatalah Abul Husain, hayatul qalbi fi dzikril hayy alladzi la yamutu. Hati yang hidup. Jadi kita membedakan hati hidup dan hati mati yang bagaimana? Hati yang hidup itu adalah fi dzikril hayy, yaitu ketika
orang itu masih hidup berzikir ketika dalam keadaan hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Jadi sesungguhnya hati yang selalu hidup adalah hati yang selalu berzikir. Maka ketika orang tidak berzikir itu berarti mati walaupun dia masih hidup. Jadi walaupun orang itu masih hidup tapi dia tidak pernah berzikir, maka itulah hati yang mati. Karena hati yang mati itu pertama dia benar-benar mati, sudah tidak bisa berzikir lagi, atau dia masih hidup tapi dia tidak berzikir pada Allah. Maka itu pun disebut kategori hatinya mati. Karena hayatul qalbi, kehidupan hati itu adalah fi dzikril hayy, yaitu zikirnya ketika hidup. Alladzi la yamut, yang dia tidak mati, meninggal. Yang berikutnya, sekarang yang kedua. Tadi yang pertama, min alamati sihatil qalbi, tanda sehatnya hati adalah dari cinta kepada Allah, ridho, tawakal, roja, khauf, ya, tadi penjelasannya. Sekarang yang kedua. Wa min alamati sihatil qalbi, dan di antara tanda sehatnya hati, alla yuftara an dzikri rabbih, dia tidak lemah dari zikir kepada Allah. Ini lebih spesifik lagi tentang zikir. Wala yas'amu min khidmatihi wala yansa bi ghairihi wa yadhkuruhu bihi wa yudaqiruhu bihadal amri. Jadi ciri hati yang sehat itu adalah dia tidak lemah dari zikrullah. Tidak lemah itu ya tidak hilang atau tidak meninggalkan zikrullah. Jadi artinya selalu zikir kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran kan apa itu? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Jadi jangan bosan untuk terus berzikir kepada Allah. Dan jangan mengabaikan min khidmatihi. Khidmah itu ya berkhidmah. Kita kan mendengar istilah kata khidmah, ya. Jadi berkhidmah. Istilah khidmah itu kalau di dunia pesantren, seorang santri ingin berkhidmah kepada kiainya. Maka orang namanya berkhidmah itu dia ingin mengabdikan diri kepada kiainya, atau istilahnya ingin mengabdikan diri ke pesantren. Jadi kalau Pak Yainya minta tolong apapun dengan senang hati. Ini bagian berkhidmah kami kepadamu, wahai guru atau wahai yai. Maka kita sebagai hamba Allah pun kita harusnya berkhidmat kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan senang hati. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dengan senang hati akan aku lakukan. Seperti halnya tadi manusia, ya, dunia pesantren atau di keraton mungkin ada istilah abdi dalam. Jadi betapa terhormatnya kalau mengabdi, ya, kepada Tuan Raja. Jadi sangat bahagia sekali. Coba abdi dalam, ya, di sini berapa gajinya? Sedikit gitu, atau enggak ada malah. Tapi mereka dengan senang hati, ya. Kalau bicara gaji mungkin enggak digaji, atau kalaupun ada tidak seberapa. Tapi beliau setiap hari berangkat ke keraton dengan sangat senang hati. Itu namanya berkhidmah. Jadi betul-betul mengabdikan dirinya. Maka di sini ketika kita masuk dalam penghambaan kita kepada Allah, seharusnya kita mengabdi totalitas, berkhidmah itu ya kepada Allah. Jadi kalau selalu berkhidmah hatinya kepada Allah, maka itulah hati yang sehat. Wala yansa bi ghairihi, tidak melupakan kepada selain Allah. Jadi kita tidak mengingat lagi kecuali hanya Allah. Kalau di dalam hadis yang pernah kita bahas, istilah apa itu? Halawatal iman, ya. Jadi manisnya iman. Halwun itu permen, permennya iman. Pernahkah kita merasakan manisnya iman?
lezatnya iman. Mungkin iman masih abstrak. Kita turunkan contohnya, sholat saja. Pernahkah kita merasakan nikmatnya sholat? Kira-kira begitu. Pernahkah kita mendapati nikmatnya sholat? Pernahkah kita mendapati nikmatnya baca Quran? Itu supaya bisa bisa lebih konkret ketika mengatakan halawatul iman, manisnya iman itu yang bagaimana? Jadi manisnya iman itu ya, paling tidak ketika kita melakukan satu amal soleh, nah di situ kita merasakan nikmatnya mengerjakan amal soleh. Nah, kata Nabi, siapa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi mimma siwahuma, selain dari keduanya, mohon maaf, bisa jadi kita melupakan anak, melupakan istri, mengutamakan cinta dan ingatnya hanya kepada Allah, maka itu akan mendapatkan halawatul iman. Saya kira ini menjadi PR kita bersama, harus selalu berusaha menemukan nikmatnya iman. Yang nikmatnya iman tadi biar mudah, pelaksanaan iman, sholat. Temukan nikmatnya sholat. Mungkin kita bisa bayangkan orang sudah nikmat itu, ya istilahnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Pokoknya sudah nggak ingat yang lainnya, menikmati sholatnya. Sehingga dalam beberapa kisah ya, bagaimana para sahabat khusyuknya ketika sedang sholat itu berarti menikmati. Yang kita sering mendengar juga kisahnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika kakinya terkena anak panah, mau dicabut bukan main sakitnya. Tidak mau karena rasa sakit yang sangat kuat. Lalu kata Nabi, biarkan saja. Nanti kita tunggu saat dia sedang sholat begitu. Lalu saat Ali sedang sholat, barulah dicabut itu panah dan sedikit pun seolah-olah Ali tidak merasakan rasa sakit itu. Berarti di situ menunjukkan betul-betul menikmati sholat. Padahal kita dicokot nyamuk saja dah nggak tahan gitu. Masya Allah, kita gigit nyamuk saja sudah nggak tahan. Ya. Saya juga pernah kadang mau mencoba menahan diri nggak digaruk, tapi nggak bisa. Kalau sudah betul-betul kena coklat itu, ya. Jadi inilah PR kita semuanya, harus berusaha itu temukan nikmatnya iman. Itu misalkan tadi dalam contoh sholat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa min alamati sihatihil qalbi, dan diantara tanda sehatnya hati, annahu idza fatah waradahu wajada li fawatahu aqdama min ta'limil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Orang yang hatinya bersih, ciri hati yang bersih itu adalah idza fatahu, ketika luput dari hatinya, ya hilang rasa khusyuk, pokoknya hatinya sudah semrawut, ada sesuatu yang hilang, waradahu, segera cari yang hilang itu. Mungkin kita gambarkan biar lebih mudah ya, sholat ya, yang kita bisa lebih mudah. Kalau kita merasa sedang sholat lalu kemudian hilang khusyuk, kan baru takbir pertama Allahu Akbar, mungkin Al-Fatihah masih khusyuk, nanti mulai surat pendek sudah mulai ngalamun. Itu kalau sudah ada yang hilang, waroda, segera cari lagi. Wajada lifawatahu, segera temukan yang hilang itu. Mungkin ibu pernah nggak bapak ya merasakan sholat, ikut takbir, tahu-tahu sudah salam, kok salam? Berarti kalau menemukan begitu, wah ini sholatnya benar-benar tidak khusyuk, 4 rakaat, tahu-tahu sudah salam. Berarti itu khusyuknya hilang di pertama itu betul-betul bablas hilangnya. Padahal harusnya ketika hati itu sedang kehilangan konsentrasi, itu segera waroda, cari. Ya, cari. Kemudian wajada, temukan.
Sebagaimana man ta'allamal harisa bi fawati malihi wa faqdihi, seperti orang yang kehilangan harta benda. Coba ingat, ibu bapak pernah kehilangan kunci motor? Wah, bukan main. Pusing, cari gimana caranya bisa kembali gitu. Jadi harusnya seperti itu, kata Ibnu Qayyim. Jadi ketika kita sholat, khusyuknya hilang dari kita, harus segera dicari. Jangan dibiarkan. Sebagaimana seseorang yang kehilangan bifawati malihi, hilang hartanya. Ibu hilang KTP. Wah, kan urgen sekali nih KTP. Kalau nggak ada KTP bahaya ini. Apalagi besok pas ada acara harus bawa KTP, bingung, stres kita. Maka dicari terus. Almari dibongkar-bongkar. Istri pun dimarah-marahi. Lah ibu gimana tuh? Padahal ibu nggak salah. Lalu anaknya juga dimarah-marah. Itu saking ingin menemukan benda kita yang sangat berharga. Itulah manusia ketika kehilangan sesuatu benda yang berharga, dia akan serius, haris. Haris itu sungguh-sungguh akan dicarinya. Ada satu dongeng ya. Saya pernah baca buku, tapi dongeng. Kurang lebih ada seorang pemahat, pemahat patung. Dia dapat order dari tuan raja. Si raja ini minta dibuatkan patung ya, mungkin anaknya apa siapa, harus persis. Kemudian matanya dibuatkan dari ya intan, pokoknya mutiara yang sangat indah. Hanya singkat cerita, dibuatlah itu patung sudah persis sekali seperti permintaan tuan raja. Kurang satu, tinggal nempelkan itu mutiaranya di matanya sebagai matanya. Tapi ternyata dua mutiara itu hilang. Pusing dicari ke sana kemari. Sampai akhirnya dia bersyuudzon kepada anaknya sendiri. Wah, jangan-jangan mutiara yang kecil itu dimakan anaknya. Kan anak kecil suka. Karena dia takut dengan raja, karena itu sangat berharga sekali, ingin mencari sesuatu yang hilang, akhirnya anaknya dibunuh. Kemudian dicari di perutnya, cari di ususnya. Nah, seperti itulah orang yang kehilangan sesuatu. Sampai matilah anaknya. Ternyata nggak ketemu, dah mengorbankan anak demi mencari barang yang hilang. Lalu kalau nggak salah yang saya pernah baca di cerita, tapi ini cerita ya, bukan hadis, bukan. Ketemunya itu malah dimakan itu burung merpati. Jadi ya, ketika merpatinya disembelih, itu ditemukanlah di apa nih? Di sininya. Jadi ketemulah di situ di burung merpatinya dia. Barulah dia menyesal telah membunuh anaknya. Nah, saya membayangkan seperti itulah manusia. Jadi kalau orang sudah kehilangan sesuatu, maka dia akan berusaha mencarinya. Tetapi ketika kita kehilangan rasa khusyuk dari hati kita, kita tidak berusaha untuk mencarinya. Berarti berkebalikannya, mohon maaf Bapak Ibu, bisa jadi hati kita ini memang belum bersih. Hati kita ini masih kotor, masih sakit. Karena tadi ciri hati yang sehat itu adalah ketika dia kehilangan sesuatu dari hatinya, sesuatu yang tadi kehusuannya hilang, maka dia berusaha waroda mendatangkan kembali kehusuan itu. Temukan sampai betul-betul ketemu. Minimal Pak ya, Bu, teorinya kita bersama-sama dalam contoh sholat. Memang dalam sholat satu rakaat itu hilang rasa khusyuknya. Ngalamun sampai rakaat kedua, pas ingat astagfirullah, sudah rakaat ketiga nih, maka rakaat ketiga kita mencoba khusyuk lagi. Baru beberapa bacaan ngalamun lagi. Nanti ingat-ingat pas at-tahiyat, kok tahu-tahu sudah at-tahiyat, ya sudah kita khusyuk lagi mencoba. Jadi minimal begitu. Jadi jangan sampai tadi bablas 4 rakaat, ujuk-ujuk kok bisalam. Bahkan mohon maaf ya, ada jamaah yang imam sudah salam pun ya tidur di dalam at-tahiyatnya. Lalu dia baru tersadar, dia assalamualaikum terus keisinan tuh.
Kalau yang lain sudah pada berzikir, berarti itu khusyuknya betul-betul bablas itu. Kok bisa sholat sampai tidur, assalamualaikum pun tidak terdengar. Sama kasusnya seperti ada kisah orang mampir di satu masjid Pak pas sholat Jumat. Karena mungkin agak awal, umpamanya setengah 12, khotib naik mimbar jam 12, kan udah keburu ngantuk. Akhirnya setelah selesai dia terbangun, orang sudah bubar. Lalu dia cerita, masyarakat sini aneh, sholat Jumat kok nggak pakai khutbah, sholat Jumat kok nggak ada sholatnya. Kata dia, ini aneh di sini, sholat Jumat nggak pakai khutbah, nggak pakai sholat, tahu-tahu sudah bubar. Padahal dianya yang tidur. Masa tidur sejak khutbah sampai sholat? Nah, itu jangan sampai begitu ya. Sholat tahu-tahu sudah salam. Nah, itulah ciri hati yang sehat, adalah kita selalu berusaha menemukan sesuatu yang hilang. Yang keberapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Yang keempat Pak ya. Yang keempat sampai 5. Wa min alamati sihatihi, dan di antara tanda sehatnya hati adalah annahu yashtaqu ila khidmati, ila khidmati. Dia selalu rindu untuk berkhidmat. Ya, tadi ada terulas di atas, ini lebih spesifik lagi. Selalu yashtaq, yashtaq itu kan ya rindu yang sangat dalam. Ishtaqo ila khidmati, untuk berkhidmat. Kama yashtaqu al-ja'i ila ta'am wasyarab, sebagaimana orang lapar untuk mendapatkan makan dan minum. Jadi ini Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan lagi. Saya kira bagus perumpamaannya. Jadi mudah dicerna. Jadi orang yang sehat hatinya adalah orang yang sangat dalam kerinduannya kepada Allah. Sebagaimana orang yang lapar. Orang yang lapar ingin makan, itu kan sangat. Kalau orang lapar, saking laparnya, coba kita pernah merasakan, mungkin Bapak Ibu, saking laparnya nggak ada makanan, mesti cari ke dapur. Ada masih mentah, berusaha masak dulu, berusaha goreng dulu, karena betul-betul lapar. Atau mungkin kalau sekarang tidak masak, pergi keluar untuk mencari makan. Itulah ciri orang yang lapar. Orang yang laparnya sangat, maka dia akan berusaha bagaimana caranya. Yang penting harus segera makan. Ya. Kama yashtaqul ja'i ila ta'am wasyarab, seperti minum. Orang yang haus sama. Kalau dulu waktu kecil ya, melihat anak lagi bal-balan, hausan, lari masuk ke rumah. Apa ya nak? Haus bu. Nah, lalu nyari air, pas nggak ada akhirnya. Nyari ke dapur, pas ibu belum masak, ini dulu ya di kampung. Si banyak masak airnya, minum air, apa itu? Sumur. Karena pokoknya kalau sudah sangat-sangat haus, dia akan berusaha terus. Nah, seyogianya kata Ibnu Qayyim sini, kita pun hati yang sehat itu begitu, harus berusaha. Kalau sangat-sangat rindu sekali kepada Allah, maka kita akan berusaha mati-matian untuk menemukan tadi kecintaan kita pada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Yastaq, rindu. Kalau tadi disebutkan wasyauqu ila liqaihi, rindu untuk berjumpa dengannya. Misalkan ya, orang rindu, Bapak Ibu masih ingat konsep cinta dulu? Orang bercinta itu, orang rindu kan selalu ingin bertemu. Bertemu itu ingin berlama-lama. Telepon pun berlama-lama, coba lihat saja. Orang-orang yang sedang dimabuk cinta, teleponan lama sekali. Kan kalau anak kita, cucu kita teleponan gitu, kan kita mengingatkan sudah usah lama-lama. Orang ngobrol kalau sudah ya mabuk asmara dan cinta, itu 1 jam tidak cukup, pengen nambah lagi. Barusan tadi ketemu, lalu malam ingin segera lanjut.
ingin segera ketemu lagi. Itulah ciri orang yang rindu. Maka kita pun ketika di dalam sholat, kita ingin berlama-lama di dalam sholat kita. Jadi orang rindu pada Allah berarti kan ingin berlama-lama. Sholatnya ingin berlama-lama, tidak tergesa-gesa. Atau dalam melakukan ibadah, baca Quran atau apapun juga inginnya berlama-lama, tidak tergesa-gesa. Yang terakhir, yang kelima, wa min alamati sihatihi, dan diantara tanda sehatnya hati, annahu idza dakhala fi sholati dhahaba anhu himmahu wa ghammuhu bidunya wastada ali furujuhu minha wa wajada fiha rahatahu wa qarrat ainahu wa sururu qalbahu. Jadi orang yang sehat hatinya apabila masuk sholat. Ini kalau kita sudah masuk sholat, segera buang keraguan-raguan, segera buang kesusahan hati. Jadi kalau sholat itu jangan lagi nginget-nginget masalah, buang dulu masalahnya, tunda dulu keraguan-raguannya. Bahasa lain di sini, maka wastada alaihi huruj. Jadi berusaha untuk mengeluarkan masalah-masalah yang ada dalam hati kalau sudah masuk sholat. Sehingga wajada fiha rahatah. Dia bisa menemukan nikmatnya. Wa qarrat ainah. Wa surura qalbah. Jadi menemukan bahagia hatinya ketika sedang sholat. Jadi sholat itu bukan membawa masalah. Jadi kalau sholat membawa masalah, bisa dipastikan sholatnya memikirkan masalah itu sehingga dia tidak akan khusyuk, sehingga tidak akan bisa menikmati sholatnya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini mengkaji kitab Tibbul Qulub karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masuk pada tema ciri-ciri hati yang bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.